Baik, saya akan membahas definisi graf dan terminologi graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node, dan E adalah himpunan sisi, edges atau arcs, yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, seperti A, B, C, D, dan seterusnya, WX, dan seterusnya, dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dalam pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, E3, sampai EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan U, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan nokta atau simpul di dalam bidang Dwi-matra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Ini adalah contoh graf ya, graf 1, graf 2, graf 3. Gambar di atas memperlihatkan 3 buah graf. Graf 1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4, E sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. G adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, yaitu V 1, 2, 3, 4, dan E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Atau E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ini. G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, yaitu V sama dengan 1, 2, 3, 4, E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Atau E sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Terminologi graf. Kita akan sering menggunakan terminologi istilah yang berkaitan dengan graf. Di bawah ini didefinisikan beberapa terminologi yang sering dipakai. 1. Bertetangga, adjacent. Definisi. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Contoh, pada gambar di bawah, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Ini tidak bertetangga. 2. Persisian atau insiden. Definisi. Untuk sebarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contoh pada gambar di bawah. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil, isolated vertex. Definisi. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Pada gambar di bawah, simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong, null graph atau empty graph. Definisi. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai NX yang dalam hal ini adalah jumlah simpul. Ini adalah contoh graf kosong. 5. Derajat atau degree. Definisi. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D, V menyatakan derajat simpul V. Contoh, pada gambar di samping. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. 2 ini derajat. D2 sama dengan D3 sama dengan 3 derajat. D2, 1, 2, 3. Dan ini D3, 1, 2, 3.
lintasan atau path. Definisi, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, V1, V1, V2, V2, titik-titik sampai Vn min 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E sama dengan V0, V1, V2 sama dengan V1, V2, sampai En sama dengan Vn min 1, Vn adalah sisi dari graf G. Jika graf yang ditinjau adalah graf sederhana, maka kita cukup menuliskan lintasan sebagai barisan simpul-simpul saja. V0, V1, V2, sampai Vn min 1, Vn. Karena antara dua simpul berturutan di dalam lintasan tersebut hanya ada satu sisi. Sebagai contoh pada gambar di bawah ini. Lintasan 1,2, 3,4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Istilah lain untuk lintasan adalah jalur. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup closed path. Sedangkan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan terbuka atau open path. Ini adalah contoh pada gambar berikut ini. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana, juga lintasan terbuka. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana, juga lintasan tertutup. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2 adalah lintasan sederhana, tapi lintasan terbuka. Panjang lintasan adalah jumlah sisi pada lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar memiliki panjang 3. 7. Siklus atau cycle atau sirkuit atau sirkuit. Definisi, lintasan yang berawal dan berakhir pada sampul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contoh pada gambar di bawah, 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana, karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. 1, 2 ini dilalui 2 kali. 8. Terhubung atau connected. Definisi, graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph. Jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga berarti ada lintasan dari V ke U. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Ini adalah contoh graf tidak terhubung karena 1 tidak terhubung dengan 5, 2 tidak terhubung dengan 5, tidak semuanya terhubung. Definisi, graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected, apabila untuk setiap pasang simpul sembarang V1 dan V1 terhubung kuat, kalau tidak G disebut graf terhubung lemah. Ini adalah contoh graf terhubung kuat dan ini adalah graf terhubung lemah. Karena setiap sisinya mempunyai lintasan yang terus mengalir. 9. Upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Definisi, misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf dari G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf. Definisi, komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 berisian dengannya. Berisian dengan G jika V1 komplement V dan E1 komplement E. Ini adalah contohnya. Ini adalah graf G, ini adalah graf G1 dan ini graf G2. Ini adalah graf G dan ini adalah subgraf dari ini dan ini komplement dari ini. Upagraf merentang, spanning subgraf. Definisi,
Upagraf G1 sama dengan V1, I1 dan G, V, E dikatakan upagraf merentang jika V1 min V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contoh pada gambar di bawah ini adalah upagraf merentang dari G. Tapi G2 bukan upagraf merentang dari G, karena G2 tidak mengandung simpul dari G. Ini G, ini G1, dan ini graf 2. Graf 1 ini memiliki semua simpul dari G, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi graf 2 ini tidak memiliki semua simpul dari G. Graf 2 hanya simpul 1, 2, 3 saja. Cut-set. Definisi cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut-set selalu menghasilkan dua komponen terhubung. Nama lain untuk cut-set adalah jembatan atau bridge. Jembatan adalah himpunan sisi yang apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Yang harus diingat, di dalam cut-set tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga cut-set, sehingga cut-set dimaksudkan adalah fundamental cut-set. Contoh di bawah ini, pada gambar berikut, jika kita buang sisi 1,2, graf masih tetap terhubung. Jika kita buang adalah sisi 1,2 dan 1,5, graf masih terhubung. Tetapi jika kita buang sisi dalam himpunan 1,2, 1,5, 3,5, 3,4, barulah graf menjadi tidak terhubung. Jadi 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut-set. Ini, dan ini adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set dalam cut-set di dalam sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut-set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut-set. 26 juga cut-set, tapi 1, 2, 25, 45 bukan cut-set sebab himpunan bagiannya 1, 2, 25 adalah cut-set. Ini graf dan ini cut-set. Graf berbobot atau worded graph. Definisi graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Seperti ini. Dari A ke B memiliki harga 12, B ke C 9, dan seterusnya. B. Lintasan terpendek atau shortest path. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot atau weighted graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan satu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif. Kata terpendek berbeda-beda maknanya, bergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun, secara umum, terpendek berarti meminimasi bobot pada suatu lintasan dalam graf. Baik, di sini saya Rahma Amalia akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga, yaitu algoritma Dijkstra. Pada materi ini yang akan kita bahas, yang pertama yaitu sejarah algoritma Dijkstra, yang kedua pengertian algoritma Dijkstra, yang ketiga bagaimana langkah-langkah menentukan lintasan terpendek pada algoritma Dijkstra, serta algoritma Dijkstra dengan bahasa pemrograman C++. Yang pertama yaitu sejarah algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini ditemukan dan dipublikasi oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numerische Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy atau algoritma yang tamak. Nah, yang kedua yaitu pengertian algoritma Dijkstra. Di sini bisa kita lihat salah satu contoh dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai untuk menentukan lintasan terpendek pada suatu graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Sehingga, algoritma ini tidak dapat dilalui oleh not negatif, namun jika hal demikian terjadi, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity atau jumlah tak terbatas. Nah, algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy yang menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul atau not yang sudah terpilih.
Algoritma Dijkstra membutuhkan parameter berupa tempat asal dan tempat tujuan. Nah, parameter tersebut berisi rute berbentuk sisi atau vertex atau vertices dalam bentuk jamak untuk diperbandingkan. Setiap sisi dari rute ini adalah pasangan vertices UV yang melambangkan hubungan vertex U ke vertex V. Himpunan semua tepi tersebut disebut sebagai E. Nah, bobot atau Wix dari semua sisi dapat dihitung dengan fungsi W, bobot itu sendiri, bagi E, yaitu yang melambangkan hubungan dari vertex U ke vertex V tadi, atau himpunan semua tepi tadi, sehingga 0, infinity. Jadi, WUV adalah jarak tak negatif dari vertex U ke vertex V. Ongkos atau kos dari sebuah sisi dapat dianggap sebagai jarak antara dua vertices, yaitu jumlah jarak semua sisi dalam jalur tersebut. Untuk sepasang vertex X dan untuk sepasang vertex S dan T dalam V, maka algoritma ini menghitung jarak terpendek dari S ke T pada graf V. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan lintasan terpendek pada algoritma Dijkstra. Step yang pertama yaitu beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain atau node yang belum terisi. Step yang kedua, set semua node belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Step yang ketiga, dari semua node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan B ke node C berjarak 2, maka jarak C melewati B menjadi 6 plus 2 sama dengan 8. Nah, jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, maka hapus data lama dan simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Step yang keempat, apabila setiap jarak telah selesai dipertimbangkan terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Step yang kelima, atau step yang terakhir, set node belum terjamah dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya, dan lanjutkan kembali ke step 3. Berikut ini contoh penjelasan langkah per langkah pencarian lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra secara rinci dimulai dari node awal hingga node tujuan. Bisa kita lihat di sini lintasannya. Node awalnya yaitu 1, kita beri warna gelap. Node tujuannya yaitu 5, kita beri warna merah untuk membedakan. Nah, setiap edge yang terhubung antar node ini telah diberi nilai. Seperti contohnya yaitu 1 ini terhubung 2 nilainya 7, 1 terhubung 3 nilainya 9, 1 terhubung 6 nilainya 14, dan seterusnya. Step yang kedua, Dijkstra ini melakukan kalkulasi terhadap node tetangga yang terhubung langsung dengan node keberangkatan, yaitu node 1, dan hasil yang didapat adalah node 2, karena bobot nilai pada node 2 itu paling kecil dibanding nilai pada node yang lainnya. Bisa kita lihat di sini, 1 terhubung 2 nilainya 7, 1 dan 3 terhubung nilainya 9, 1 dan 6 terhubung nilainya 14, sehingga yang kita ambil yaitu node kedua, node dengan nilai yang paling kecil, yaitu 7. Yang ketiga yaitu step yang ketiga, node 2 ini diset menjadi node keberangkatan dan ditandai sebagai node yang telah terjamah, sehingga kita beri warna sama dengan node keberangkatan tadi atau node 1 dengan warna gelap. Lalu Dijkstra melakukan kalkulasi kembali terhadap node-node tetangga yang telah terhubung langsung dengan node yang telah terjamah. Dan kalkulasi Dijkstra menunjukkan bahwa node yang 3 yang menjadi node keberangkatan selanjutnya karena bobotnya paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir. Bisa kita lihat di sini, nilai pada node 3 yaitu 9, nilai pada node 4 atau node tetangganya yaitu 22, nilai pada node 6 yaitu 14.
sehingga yang kita ambil selanjutnya yaitu not 3 dengan nilai 9 karena nilai yang paling kecil. Step yang keempat yaitu perhitungan berlanjut dengan not ketiga tadi ditandai menjadi not yang telah terjamah. Kita beri warna seperti step yang sebelumnya, yaitu untuk membedakan not terjamah kita samakan warnanya dengan not keberangkatan. Nah, dari semua not tetangga yang belum terjamah yang terhubung langsung dengan not terjamah, not selanjutnya ditandai dengan not terjamah adalah not 6 karena nilai bobotnya yang paling kecil dibanding not lainnya, yaitu 11. Sedangkan pada not tetangga yaitu not 4 itu nilainya 20 dari 11 ditambah 3. Sedangkan mohon maaf, maksud saya 11 ditambah dengan 9 yaitu 20. Sedangkan pada not 6 yaitu nilainya 11 dari 9 tambah 2. Step yang terakhir, not 6 tadi kan menjadi not terjamah, sehingga Dijkstra melakukan kalkulasi kembali dengan melihat not tetangga. Not 6 tadi jangan lupa kita beri warna yang sama seperti not keberangkatan untuk menandai bahwa itu telah sebagai not yang terjamah. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali dengan melihat not tetangga dan menemukan bahwa not 5 yaitu not tujuan telah tercapai dengan melewati not 6 tadi. Jalur terpendeknya sehingga kita dapat jalur terpendeknya yaitu 1, 3, 6, 5. Dan nilai bobot yang didapat pada not 5 atau not tujuan yaitu 20 dari nilai dari not nilai 20 tadi kita dapat dari nilai not 6 ditambah nilai yang menghubungkan antara 6 dan not 5 yaitu 9, sehingga 11 tambah 9 yaitu 20. Nah, apabila not tujuan telah tercapai, maka kalkulasi dari algoritma Dijkstra dinyatakan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Angel Alma. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rahma. Kali ini kita akan memasuki sesi mencari jarak terpendek menggunakan tabel. Sebenarnya kita masuk pada bab contoh program, tapi saya akan menambahkan. Kita akan menggunakan soal yang sama. Di sini kita harus mencari nilai dan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 5. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabelnya. Yang di atas ini mendefinisikan nama-nama simpul, dan bawah ini akan kita isi simpul awal. Oke, kemudian di sini simpul awalnya adalah 1, maka kita tulis 1. Kemudian simpul 1 dengan simpul 1 jaraknya adalah 0, maka kita tulis 0. Kemudian simpul 1 dengan simpul 2 jaraknya adalah 7, maka kita tulis 7. Dan kita beri keterangan lintasan yang telah dilalui, yaitu 1 dan 2. Kemudian simpul 1 dengan simpul 3 jaraknya adalah 9, maka kita tulis 9. Kemudian simpul 1 dengan simpul 6 jaraknya adalah 14, maka kita tulis 14. Kemudian simpul 1 dengan simpul 4 tidak bertetangga, begitu pula dengan simpul 1 dan simpul 5, maka kita tulis infinity. Kemudian kita cari mana nilai atau jarak yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 7, maka kita tulis atau kita jadikan simpul 2 menjadi simpul awal. Kemudian kita turunkan yang telah kita tulis tadi. Kemudian simpul 2 dengan simpul 2 jaraknya adalah 0, maka 7 tambah 0 sama dengan 7, maka kita tulis 7. Dan kita beri warna merah karena simpul 2 telah menjadi simpul awal. Kemudian simpul 2 dengan simpul 3 jaraknya adalah 10, maka 7 tambah 10 sama dengan 17. Dan kita bandingkan dengan nilai yang di atasnya. Di atasnya adalah 9. Apakah 17 lebih kecil daripada 9? Jawabannya adalah salah. Maka kita turunkan saja nilai sebelumnya. Kemudian simpul 2 dengan simpul 6 jaraknya adalah infinity. Maka kita turunkan saja nilainya. Kemudian simpul 2 dengan simpul 4 jaraknya adalah 15. Maka 17 tambah 15 sama dengan 22. Maka kita tulis 22. Dan lintasan yang telah dilalui adalah 1, 2, dan 4. Kemudian simpul 2 dengan simpul 5 tidak bertetangga, maka kita tulis infinity. Kemudian kita cari mana jarak yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 9, maka kita jadikan 3 sebagai simpul awal. Kemudian kita turunkan yang telah kita tulis tadi. Kemudian
Simbol 3 dengan simbol 3 jaraknya adalah 0, maka 9 tambah 0 sama dengan 9. Maka tulis 9. Dan kita beri warna merah karena simbol 3 telah menjadi simbol awal. Kemudian simbol 3 dengan simbol 6 jaraknya adalah 2, maka 9 ditambah 2 sama dengan 11. Dan kita bandingkan dengan nilai yang sebelumnya. 11 lebih kecil daripada 14, maka kita tulis 11. Dengan lintasan yang dilalui adalah 1, 3, 6. Kemudian simbol 3 dengan simbol 4 jaraknya adalah 11, maka 9 ditambah 11 sama dengan 20. Apakah 20 lebih kecil daripada 22? Jawabannya adalah benar, maka kita tulis 20. Kemudian simbol 3 dengan simbol 5 tidak bertetangga, maka kita tulis infinity. Kemudian simbol kita cari jarak terpendek atau jarak nilai yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 11, maka kita jadikan nilai atau simbol 6 menjadi simbol awal. Kemudian kita turunkan apa yang telah kita tulis tadi. Kemudian simbol 6 dengan simbol 6 jaraknya adalah 0. 11 tambah 0 sama dengan 11, maka kita tulis 11. Dan kita beri warna merah karena simbol 6 menjadi simbol awal. Kemudian simbol 6 dengan simbol 4 tidak bertetangga, maka kita turunkan saja. Kemudian simbol 6 dengan simbol 5 jaraknya adalah 9, maka 11 ditambah 9 sama dengan 20. Maka kita tulis 20. Dengan lintasan yang dilalui adalah 1, 3, 6, dan 5. Kemudian kita cari mana nilai yang terkecil. Di sini ada 2 buah nilai dengan nilai yang sama. Maka kita harus mengambil salah satu simbol. Di sini saya akan mencoba mengambil simbol 4 menjadi simbol awal. Dan kita turunkan apa yang kita tulis tadi. Kemudian simbol 4 dengan simbol 4 jaraknya adalah 0, maka 20 tambah 0 sama dengan 20, maka kita tulis 20. Dan kita berwarna merah karena simbol 4 telah menjadi simbol awal. Kemudian simbol 4 dengan simbol 5 jaraknya adalah 6, maka 20 tambah 6 sama dengan 26. Dan kita bandingkan dengan nilai sebelumnya. 26 lebih besar daripada 20, maka kita turunkan 20-nya. Kemudian simbol 5 yang belum menjadi simbol awal kita jadikan simbol awal. Dan kita turunkan saja semuanya karena operasi telah selesai. Dan kita dapatkan nilai terpendek yaitu 20. Dan lintasnya yang dilalui adalah 1, 3, 6, dan 5. Seperti ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu contoh penerapan pada program C++. Yang pertama, kita akan membuat program C++ untuk mencari jalur terpendek dalam algoritma Dijkstra yang sudah ada dalam contoh, yaitu pada tabel di atas. Tetapi, dalam program C++ ini saya menggunakan angka yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Baik, yang pertama, kita masukkan include studio.h dan ketik include stdlib.h dengan define inf 999 atau infinity 999. Selanjutnya, masukkan jumlah vertex dan masukkan matrix graph. Masukkan vertex asal. Setelah itu, penghitungan dimulai dari 1 karena tidak akan menghitung vertex asal lagi. Proses untuk menghitung vertex yang dikunjungi in jarak main, next vertex. Jika jarak lebih kecil dari jarak minimum dan vertex belum dikunjungi, maka jarak minimum adalah jarak yang sudah dibandingkan sebelumnya dengan jarak min. Untuk memberikan vertex pada jarak minimum. Untuk mengecek vertex selanjutnya yang terhubung dengan vertex lain yang memiliki jarak minimum. Berikut merupakan programnya. Setelah kita membuat program tadi, muncullah perhitungan seperti ini. Saya tadi menggunakan angka yang berbeda. Saya memasukkan jumlah vertex
yaitu ada 6. Berikut penghitungannya untuk jarak antar angka yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan langkah awal yaitu langkah angka 1 dengan tujuan angka 6. Jarak yang dilalui adalah 9 jumlahnya. Dan jarak terdekat yang dilalui adalah dari angka 1, angka 3, dan angka 6. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih.